الله تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا الله ينفع به المتكلم والسامع ولا الله ينفع به المتكلم والسامع فيقول لي لأيتما في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأسنون لا تكفي من أمثال أوصاف ذلك موصوف تسويقا للسامعين من خوات المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فعنا تعرف الأقلام dan penuh inovatif. Baik pemuda adalah notabene adalah tiang negara. Baik pemudanya maka baik akan baik negaranya. Di perumahan seperti garmen memberdayakan ibu-ibu yang bisa menjahit, kemudian ibu-ibu yang bisa menjahit bisa mengembangkan potensi atau jelatan api, tapi diasumsikan menjadi potensi. Nah, potensi dalam pemuda ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah watul aqliyah, kemudian watul jismiyah, satu lagi watul hamasah. Jadi untuk menghadapi daya saing program kedepannya gitu biar lagi gitu aja itu bagaimana? Saya ngalamin banget kayak gitu. Maksudnya kan saya dulu SMA, SMP, setelah lulus SD, SMP, SMA itu saya di pesantren. Kalau pesantren itu kan satu program itu semua harus dijalin sama semua santri gitu. Nah, akhirnya setelah misalnya ini saya ibaratkan program nih, dibikin program. Semua santriwati ini harus ikut program ini. Nggak boleh ada yang bengkok, maksudnya bengkok itu ngadain sesuatu yang baru, nggak boleh. Ini harus ada. Nah, caranya yang pertama kali menurut gue itu, lu kenalin diri lu. Kita bisa apa nih? Lu kenalin dulu pertama kali, lu kenalin diri lu bisa apa? Misalkan bisa ngomong, public speaking, ceramah, atau lu punya skill olahraga, itu dari situ lu kembangin. Dari kembangan itu yang lu tahu bukan jati diri nih ya, apa yang lu bisa lu kembangin, yang akhirnya nanti ketika sudah eksekusi itu sudah lu jalanin, itu mulai nanti ada jalan-jalan. Mulai lu tahu lu bisa ini, lu kembangin, itu jangan stuck. Lu harus terus istiqomah gitu sih, continue gitu istiqomah, nggak boleh stuck di situ. Nah itu di situ. Menurut kalau gua itu lu terapin dalam hidup lu, insya Allah ya kita bisa apa-apa. Jadi jangan diam saja gitu. Mungkin kalau di sekolah emang iya, jadi kalau peraturan apapun itu kegiatan ya kita nggak boleh ngapa-ngapain kan, karena itu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh satu lembaga. Itu kan dari diri lu yang harus mengembangkan, tahu kebiasaan kita apa, kita jalanin, kita eksekusi, habis itu istiqomah. Ya, terus kayak misalkan tadi kan kamu bilang misalkan kita buat dua program nih ya. Nah, santriwati atau semuanya gitu yang lingkungan kita supaya ikut program ini, bagaimana cara merangkulnya gitu supaya ikut? Oke, jadi gua nangkapnya biar tidak diri kita doang yang maju gitu, biar sama-sama kita maju. Yang pertama harus dari semangat diri.
Jadi ketika lu jalanin satu program itu, satu yang kebiasaan lu itu, jangan buat diri lu sendiri. Lu tanemin dalam diri lu harus semangat. Semangat akhirnya ketika lu semangat, orang-orang ngeliat tertarik kan. Misalkan nih nyanyi, orang nyanyi lemes, ada yang enak gak denger. Tapi kalau kita nyanyi, kita ngomong, kita semangat, orang lain di kanan kiri kita pasti tahu kan, pasti dia tertarik. Oh, ini lagi ngapain orang. Nah akhirnya ketika tumbuh semangat dalam diri lu, orang tertarik. Nah itu di situ lu dorong, ketika masuk satu kayak kalian, lu ngapain sih, ada lain lagi ngapain sih, itu ngapain sih. Nah di situ lu dorong terus sampai akhirnya orang itu benar-benar tertarik dan ngikutin. Dan satu, ketika ada orang yang mau jatuhin lu, ngejelek-jelekin lu, kata Ali ini fakun ke anaka lam tasma walam yakul. Lu yaudah nggak usah peduli mereka, anggap aja mereka nggak ngomong apa-apa dan anggap lu nggak dengar apa yang mereka omongin. Paham ya? Gimana? Lagi? Ada lagi? Dari cewek mungkin? Kalau misalkan kita pengen tahu kan masih SMP, SMK kan kata Pak Gisel masih nyari jati diri. Terus harus pengen tahu nih misalkan ini bakat gue di apa sih gitu. Jadi itu gimana? Jati diri akan keluar, jati diri akan nimbul sendiri gitu. Jadi kebiasaan kita akan tahu sendiri ketika kita action gitu istilahnya, ketika kita bergerak gitu. Kalau misalkan nggak bergerak, maksudnya diem aja gitu, sekolah aja. Nah itu mungkin akan keluar, kita akan tahu jati diri kita di mana, kita akan tahu kebiasaan kita di mana, tapi lama. Contoh, orang sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, ketika mereka melalui semua lembaga itu, tapi mereka diem aja gitu, cuma belajar, yang akhirnya tanpa dia nongkrong, tanpa dia membangun relasi, komunikasi, jaringan, maksudnya dia di rumah aja gitu. Jadi nggak nongkrong, nggak ada teman majlis kayak gini. Akhirnya dia, yang saya bilang tadi, dia pragmatis hari ini. Nah itu jati dirinya akan keluar tapi lama. Nah ketika kita banyak bergerak, kayak banyak nongkrong di majlis yang jadi kita tahu kan wajibnya apa di sana, terus apa di sana. Ini akan keluar sendiri jati diri. Kebiasaan kita apa? Kita akan tahu sendiri. Gitu. Jadi ya bergerak aja gitu, jangan diem aja. Nah itu jati diri itu akan keluar sendiri, akan kita tahu sendiri. Wah saya bisa di mana?